Oke, baiklah. Semua sudah dapatkan. Oke, dan sebentar tadi kita sudah mendengarkan tentang penjelasan mengenai dengan gereja sinodal dan juga proses-proses yang harus kita lakukan. Jadi saya pasti kita semua sudah mendapat gambaran apa yang patut dan apa yang perlu kita lakukan. Kan kita sudah tahu kan, kita perlu melakukan pertemuan pastoral di peringkat paroki masing-masing. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok-kelompok umat tertentu, dan juga perlu ada pembentukan tim animasi dan juga tim pelaksana, dan juga merangkap sebagai fasilitator lah di peringkat paroki masing-masing. Nah, bagaimana itu harus dilakukan? Bagaimana kita melakukan proses gereja sinodal itu seperti yang dikehendaki oleh taklimat sebentar tadi? Bagaimana? Karena itu dari tim pemantau sekaligus juga tim ad hoc ini program telah menyediakan sebuah buku panduan untuk kita semua, supaya melalui buku panduan ini kita dapat melaksanakannya proses gereja sinodal di peringkat paroki masing-masing. Oke. Jadi selanjutnya saya ingin menjelaskan di sini mengenai dengan buku panduan ini dan hal-hal praktikal yang perlu kita ambil tindakan secara segera. Oke. Oke, di sini saya paparkan bahagian luar buku ini. Belakang cover dia, bagian luar ada di hadapan buku panduan Road to PMPC 2026 Keuskupan Keningau. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita ini menjalankan secara serentak program kita, yaitu dalam buku ini, di sana kita boleh lihat kita ada pukat ke-12 pada 2023. Sementara itu kita ada sinod dari tahun sekarang hingga 2023, dan pada masa yang sama kita ada PMPC 2026. Nah, semangat dari ketiga program ini sama, maka kita jalankan satu kali. Maka hasil dari sinod 2023 ini, sinod yang kita laksanakan ini yang diperkirakan harus selesai April tahun depan, itu semua hasilnya kita akan bawa ke pukat ke-12 keuskupan kita. Maka kita tidak akan bekerja dalam proses yang sama dua kali, tetapi kita buat satu kali sahaja. Dan pada masa yang sama, PMPC juga menggalakkan kita untuk melakukan pertemuan-pertemuan dari peringkat akar umbi untuk merayakan, celebrate, tidak nampak tulisan kecil. Oke. Untuk merayakan bersama, untuk mendengarkan umat, dan untuk berjalan bersama di dalam misi. Nah, itu kita lakukan dalam proses dan semangat yang sama. Karena itu kita lakukan secara bersamaan. Maka kita punya tema ada berjalan bersama, itu kita punya semangat utama, dan di bawah dia, oke. Yang pertama itu kita ada celebrate, listen, dan work. Itu adalah dari PMPC. Sementara yang di tengah dia community partisipasi misi, itu adalah gereja sinodal. Dan yang terakhir kita ada kesatuan, kesetiaan, kekudusan, itu adalah keuskupan kita, yaitu pukat. Jadi kita jalankan satu kali. Dan itu penjelasan dia ada dalam pendahuluan sebenarnya. Oke, di belakang dia kita ada logo. Logo ini tidaklah resmi, karena dalam mesyuarat kita putuskan menggunakan logo resmi dari PMPC 2026, tetapi belum diputuskan mana satu logo. Ada 4 pilihan, tapi saya mengambil duluan yang inilah. Yang satu bulatan itu dengan tulisan di bawah PMPC 2026, dengan ditambah di tengah-tengah ada gambar orang 15 orang, saya tambah
untuk gereja sinodal, dan logo keuskupan yang kecil itu sebagai pukat kita, program kita. Dan kita punya semangat berjalan bersama ini adalah menuju Road to PMPC 2026 Keuskupan Keningau. Oke. Dan kita masuk ke dalam masih bahagian cover, tapi bahagian dalam. Yang selanjutnya itu, ini kita semua sudah tahu, wawasan, misi, dan maklumat Keuskupan Keningau. Inilah yang menjadi semangat utama kita, dan tidak tahulah mungkin secara kebetulan apakah apa yang menjadi semangat dari PMPC dan juga gereja sinodal ternyata sama dengan semangat kita dari awal. Maka kita menggunakan semua ini untuk kita. Jadi di bagian terakhir itu kita boleh lihat, dan di bawah itu satu lagi logo. Di bagian belakang kita boleh menyaksikan di sana bahwa gereja sinodal ada, pukat ada, dan MPC ada. Itu artinya kita jalankan semua satu kali. Macam mana dijalankan? Oke, namun sebelum itu, di sini saya paparkan satu lagi yang menjadi ini ungkapan semangat bagi gereja sinodal kita di Keuskupan Keningau. Semangat kita dalam Road to PMPC 2026 Keuskupan Keningau. Ini merangkumi semua. Oke, jadi ini akan menjadi kita akan buat stiker, ini akan diedarkan, stiker akan diedarkan. Oke. Tidak perlu buku. Oke, tidak apa, kita terus lihat di sini saja di buku. Oke, dalam buku ini ada isi kandungan. Oke, di sana kita boleh lihat sendiri, tapi kita teruskan saja. Ucapan kata pengantar dari Yang Mulia Bishop juga sampaikan tadi. Pendahuluan ini sudah disentuh oleh kami sebentar tadi dalam ucapan dan juga penjelasan, bahwa dalam pendahuluan ini menjelaskan bahwa apa program yang mau kita lakukan selama 5 tahun ini. Di sana ada tulisan yang warna hitam. Oke, muka surat 3, pukat ke-12 yang akan diadakan pada bulan September 2022. Ini adalah sebelum kita menerima gereja sinodal. Bahwa pertimbangan dia adalah NPP dilanjutkan 1 tahun. Sepatutnya sekarang itu sebenarnya sudah bubar sebenarnya. Tapi oleh karena pandemik maka dilanjutkan 2022. Tetapi setelah gereja sinodal maka ditambah lagi 1 tahun. Syukur puji Tuhan. Oke, jadi memandangkan wawasan dari ketiga-tiga sumber program kita ini sama, maka kita mengambil dan melaksanakannya secara bersama. Maka kita akan terus melihat apakah tema dari program kita untuk 5 tahun ke depan ini. Pertama, ini muka surat 4. Pertama, tema ini diambil sepenuhnya dari PMPC, tema PMPC, yaitu Gereja Katolik. Kalau asli dari PMPC itu berbunyi Gereja Katolik di Malaysia datang bersama sebagai pedri religius dan awam untuk merayakan dalam persekutuan community. Kalau persekutuan community ini sudah mengambil kira gereja sinodal dan juga kita Keuskupan Keningau. Sebelum itu saya bacakan yang asli dari PMPC. Gereja Katolik di Malaysia datang bersama sebagai pedri religius dan awam untuk merayakan, untuk mendengarkan, serta berjalan bersama melaksanakan misi dalam terang Tuhan. Itu adalah PMPC yang asli. Tapi kita adaptasi dengan tempat kita sekaligus program gereja sinodal, maka beginilah bunyi dia. Oke, maka ada huraian tema. Nah, kenapa tema itu diambil dan dibuat, dirumuskan begitu? Ada huraiannya. Jadi saya kira Anda boleh baca sendiri dan sudah dijelaskan sebenarnya dalam sesi-sesi sebelum ini. Oke. Konteks, kita ada konteks dan ataupun
konteks dan skop tema. Oke. Jadi kita ada soalan-soalan, mungkin kalau tanpa konteks kita sangat bingung. Oke. Maka konteks ini juga mengambil dari tema dari konteks PMPC, yaitu keluarga, gereja, sosial, dan ekologi. Oke, masing-masing itu mengambil beberapa 4 dokumen terbaru gereja kita lah. Pertama, Evangelii Gaudium, yaitu keluarga, Amoris Laetitia keluarga, Fratelli Tutti itu sosial, dan Laudato Si itu ekologi. Oke, jadi dari tim kami sudah melakukan study day sebenarnya, pembentangan rumusan dari 4 dokumen ini, dan rumusan itu akan dikomunikasikan kepada Anda melalui channel YouTube, dan juga ada satu lagi blog yang khas untuk Road to PMPC ini. Nah, linknya akan sentiasa diupdate ke tim Pastoral Keuskupan Keningau. Oke, jadi jangan susah. Dan semua bahan akan ditaruh diupload di sana dan Anda boleh mengambil. Oke. Kaidah yang kita gunakan adalah kaidah analisis yang kita gunakan adalah seperti yang sudah kita lakukan selama kita melakukan perhimpunan-perhimpunan, yaitu kita ada see, judge, and act. Kita tidak berakhir mendapatkan wawasan begitu saja, tetapi kita berakhir di dalam sebuah tindakan menuju kepada pembaharuan untuk mencapai matlamat keuskupan kita, yaitu efektif dan komited melayani kerajaan Allah. Oke, misi kita juga diambil dari misi PMPC, yaitu kita sebagai gereja menjadi suara kepada semua orang, dan kita gereja menjangkau umat dengan kerahiman, bukan dengan sifat doktriner, tetapi kita mengambil sikap penuh belas kasihan, kerahiman. Dan kita gereja mengkomunikasikan kepenuhan hidup, dan kita gereja bertumbuh dalam kekudusan. Nah, kita lihat tema dari PMPC ini sama dengan tema keuskupan kita sendiri. Objektif. Oke, objektif kita ada dari PMPC juga, datang bersama untuk mengungkapkan kesatuan dan merayakan kekayaan keragaman serta keunikan dalam persatuan dengan Kristus sebagai gereja Katolik di Malaysia secara amnya, secara khususnya di Keuskupan Keningau. Oke. Dan di sini kalau kita memperhatikan, muka surat 6, kita perhatikan bahwa semua tema itu ada. Tema dari PMPC, tema dari gereja sinodal, dan tema dari kita sendiri Keuskupan Keningau ada. Oke, dan yang kedua, objektif kita menerima cabaran dan peluang. Sudah diungkapkan oleh Monsignor sebentar tadi, kita terima semua itu. Oke. Dan selanjutnya, sebagai community murid yang misionaris, kita lebih lagi menjadi garam dan terang dunia. Maka ini sesuai dengan semangat Evangelii Gaudium, maka yaitu kita harus keluar menggarami dan menerangi kehidupan masyarakat yang di luar di sana. Oke. Kita punya orientasi kita ataupun juga menjadi tonggak kita dan menjadi bahagian-bahagian dari pertanyaan kita, yaitu menjadi 3. Yang pertama, berjalan bersama dalam merayakan keindahan serta keunikan budaya dan agama, itu merayakan ataupun celebrate atau di dalam community. Yang kedua, saling berkongsi tentang perkembangan program pastoral, ini mendengarkan. Dan tanpa ikut serta kita tidak akan dapat mendengarkan. Oke, maka kita perlu berpartisipasi. Yang selanjutnya, memberi tumpuan kepada cabaran yang mempengaruhi gereja, yaitu kita berjalan bersama di dalam misi kita. Oke, itu tema dari PMPC, kita ambil sebagai orientasi kita. Dan logo kita belum ada yang resmi, tetapi beberapa yang sudah ada di sini boleh digunakan pakai untuk setakat inilah. Oke, ini akan diupload di blog PMPC kita, dan semua yang adalah, dan Anda boleh menggunakannya sebagai pembangkit semangat di tempat Anda.
Oke, bagaimana dilaksanakan? Oke, ini saya akan singkatkan saja. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah membentuk tim inti ataupun komite inti di peringkat keuskupan. Maka untuk pengetahuan Anda semua itu sudah dibentuk dan sudah melakukan pertemuan sebanyak 3 kali. Akhirnya menghasilkan buku ini dan juga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan itu akan dijelaskan oleh pada David Gasigel sebentar lagi. Oke. Jadi tim yang sudah dibentuk ini berperanan untuk merancang, dan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Di sini sejauh yang diperlukan setakat ini sudah diselesaikan oleh tim terdiri daripada 18 orang yang dinaungi oleh Bishop sendiri, pengurusi Monsignor Gilbert, Timbalandia, saya sendiri, Setiausaha Sister Evelyn, Bendahari Reverend Father Rudolf, ahli dia ada banyak di sini. Anda boleh lihat sendiri, dan tim ini sudah berfungsi dan sudah berjalan. Maka apa yang dilakukan oleh tim inti ini juga akan dilakukan oleh setiap paroki masing-masing. Oke. Karena itu kita pergi kepada halaman 12. Ini untuk Anda semua, untuk kita semua. Bagaimana dilaksanakan di peringkat paroki Anda masing-masing. Oke, maka I ini Komite PMPC Paroki dan Mission. Tujuan dia adalah untuk membantu umat paroki untuk merayakan, mendengar serta berjalan menuju dan mencapai satu gereja Malaysia secara amnya dan secara khususnya di peringkat keuskupan. Komite yang dibentuk ini berperanan dan berfungsi sebagai merancang, menganjur, menyelaras dan mendokumentasikan segala proses, program dan aktiviti sebelum, semasa dan selepas program peringkat paroki. Maka dari itu tim itu haruslah lengkap dari EJK-nya. Paling bagus kalau ada tim yang bekerja secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dokumentasi, boleh diserap konsus yang sudah sedia ada. Mewakili paroki di perhimpunan pastoral di peringkat keuskupan. Anda sudah melakukannya sekarang. Sudah mewakili paroki di peringkat keuskupan. Untuk memastikan PMPC bukan semata-mata suatu proyek, tetapi suatu perjalanan menuju ke satu gereja Malaysia. Karena ini adalah tujuan kita, misi kita bersama untuk 5 tahun ke depan. Dan yang keempat, terus berkomunikasi dengan tim pemantau perancangan pastoral keuskupan Road to PMPC 2026 untuk mendapatkan bahan-bahan serta info program pastoral. Jadi Anda semua yang hadir di sini yang akan menjadi mengetuai tim animator yang akan dibentuk di peringkat paroki masing-masing, sentiasalah berhubungan, berkomunikasi dengan kami untuk mendapatkan info-info yang terkini. Selepas ini Anda akan fokus ke paroki masing-masing, tetapi jangan lupa untuk terus berkomunikasi dengan tim inti. Apakah tugas dan tanggung jawab Anda, tim yang akan dibentuk? Sebelum perhimpunan pastoral paroki, di sini disingkatkan PPP, singkatan dari Keuskupan Agung Kota Kinabalu. Yang pertama, menetapkan tarikh perhimpunan pastoral di paroki. Maka di sini kita sudah membuat Road to PMPC, itu roadmap. Maka di peringkat paroki sendiri harus melakukan ataupun merancang takwim lah, kira takwim planning kan. Yang kedua, membentuk EJK kecil di pelbagai peringkat untuk menganjurkan program dan aktiviti yang berkaitan. Tetapi kita sudah ada peluang dan kesempatan yang terbaik, yaitu kita boleh memanfaatkan EJKT NPP domestik yang sudah ada dari peringkat KKD, bahkan ialah dari peringkat KKD lagi, dari peringkat akar umbi. Kita kasih gerak itu pengurusi KKD
dan terutama juga pengurus sikuk lah di peringkat akar undi. Bagaimana prosesnya selepas ini akan dijelaskan. Oke, yang ketiga, menyediakan takwim. Oh, ini sudah tadi jika perlu, tapi saya rasa memang perlu untuk garis panduan program kita. Yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan yang boleh membantu paroki menyiapkan perhimpunan pastoral paroki. Oke, apakah bahan-bahan itu boleh bertanya kepada tim. Kelima, mengenal pasti lokasi yang sesuai bagi perhimpunan pastoral paroki jika dijalankan secara bersemuka, atau pilihan lain untuk menjalankannya jika pandemik masih berkekalan. Ini dari kebijakan paroki itu sendiri bersama dengan padri paroki, pembantu padri paroki dan MT, termasuklah para sister religius yang ada di sana. Oke. Yang keenam, komite PMPC di paroki ini berunding dan berhubung dengan tim PMPC Keuskupan dalam persediaan perhimpunan pastoral paroki di mana sahaja yang perlu. Maka apapun program dari Anda selepas ini perlu ada komunikasi dengan tim inti supaya kami juga boleh bersiap sedia turun padang kalau perlu, dan kami dari tim sentiasa bersedia untuk datang memantau dan membantu Anda. Oke? Ya, turun ladang pula kalau di tempat kita, bukan turun padang. Oke, itu sebelum. Oke. Semasa perhimpunan pastoral paroki ini perhimpunan yang Anda lakukan di peringkat paroki lah, menjadi para moderator dan facilitator. Oke. Apa tim yang dibentuk otomatis jadi moderator dan facilitator. Dan tim itu juga boleh menambah tim yang sudah dibentuk sedia sesuai dengan keperluan. Kedua, memastikan para peserta mengikuti protokol kesehatan jika dijalankan secara bersemuka. Mendapat bantuan teknikal yang baik dari umat yang tahu teknologi digital jika dilakukan secara maya. Mendokumentasikan segala proceeding hasil dapatan program. Proceeding ini singkatan untuk segala proses yang kita lakukan. Okay? Secara bertulis ataupun juga rekaman. Secara bertulis dan rekaman. Ini adalah permintaan dari tim koordinator di Malaysia dan di Asia. Oke, bahkan dari Vatikan sendiri sentiasa ingin update dari kita dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video juga. Oke. Karena itu kita ada rekaman sekarang. Dan yang kelima, memastikan perhimpunan pastoral paroki itu menunaikan 3 objektif PMPC, yaitu merayakan, mendengar, dan berjalan bersama sebagai satu gereja Malaysia di peringkat paroki Anda. Oke. Selepas perhimpunan pastoral paroki, apa yang perlu Anda lakukan? Menyusun semua laporan mengenai perhimpunan pastoral Anda dan menghantar kepada tim PMPC Keuskupan tidak melebihi 2 bulan selepas ia dianjurkan. Oke, jadi Anda tetapkan takwim Anda dan juga takwim di PMPC sudah ada. Kita akan lihat selepas ini. Baik, saya terus perlihatkan. Oke, di peringkat paroki itu April itu sudah selesai. Oke, karena itu program perhimpunan yang Anda lakukan itu adalah pada Januari hingga Maret. Oke, di peringkat paroki. Bulan 1 hingga bulan 3 perhimpunan pastoral paroki. Dan bulan 4 itu adalah tugas paroki, tim inti di peringkat paroki untuk merumuskan hasil dari semua di seluruh paroki lah. Dikumpulkan di peringkat paroki pada bulan April dan Anda merumuskannya. Dan bulan 5 Mei itu awal bulan, bahkan di sini Mei itu sudah diserahkan kepada tim PMPC Keuskupan Keningau. Oke, apapun Anda terus boleh rujuk di sinilah untuk roadmap kita ini. Oke,
Jadi itulah tugas selepas perhimpunan nanti, oke? Dan selanjutnya tim ini juga akan meneruskan tugas-tugas untuk merangka, mempromosi serta menyebarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pergerakan menuju ke satu gereja Malaysia di peringkat paroki. Terutama sekali selepas kita selesai ini perhimpunan untuk pertanyaan-pertanyaan ini, kita dalam persiapan menuju kepada PUKAT ke-12 dan persiapan untuk pembubaran MPP kalau jadilah pada 2023. Saya dengar orang-orang bagus kasih terus 2000 sampai 2026 dia bilang. Tapi kita tunggu nanti. Oke, yang ketiga, berhubung dengan tim PMPC Keuskupan mengenai program dan aktiviti lanjutan. Oke, karena kita akan ada aktiviti lanjutan. Keempat, menjalankan tugas-tugas persiapan bagi penyertaan paroki ke perhimpunan peringkat keuskupan dan regional. Oke. Jadi semua ini panduan yang lebih terperinci ini akan sentiasa dikomunikasikan. Oke. Nah, itu yang dilakukan oleh tim di peringkat paroki. Oke. Lalu siapakah tim yang perlu dibentuk? Maka nomor 4 ini keanggotaan ataupun ahli tim di peringkat paroki. Oke. Maka perkara-perkara berikut adalah wajar diambil kira dalam penubuhan komiti PMPC peringkat paroki. Oke. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, padri paroki dan pembantu padri paroki adalah penasihat kepada komiti ini. Kehadirannya dalam semua mesyuarat adalah penting. Maka padri paroki dan pembantu Anda otomatis menjadi penasihat kepada komiti yang ada di peringkat paroki. Oke. Yang kedua, secara otomatis semua ahli MPP dan MPM dan religius di paroki jika ada adalah anggota komiti ini. Anggota. Oke, otomatis. Jadi Anda sekarang yang hadir kira Anda lah yang menjadi orang pertama yang masuk dalam tim. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan anggota. Nah, oleh karena ini program yang harus kita laksanakan dengan tenaga yang cukup dan juga yang harus bekerja keras. Maka pertama, anggota yang perlu diperhatikan itu adalah mereka yang boleh menyertai dalam semua mesyuarat. Oke, kalau dia memang sibuk dan tidak dapat memberi komitmen hadir mesyuarat, boleh dipertimbangkan. Walaupun dia sudah anggota MPP sendiri, tapi dia boleh menjadi anggota biasa, bukan tim inti. Yang kedua, terdiri dari golongan tua dan muda. Ketiga, terdiri daripada lelaki dan perempuan, jangan lelaki atau perempuan saja. Keempat, sehat dan mampu bekerja melayani secara efektif dan efisien ataupun juga kompeten. Kelima, mempunyai pengetahuan dan karisma dalam isu-isu berkaitan gereja, keluarga, sosial dan ekologi di peringkat paroki dan masyarakat tempatan. Oke, itu yang perlu dipertimbangkan dalam tim Anda. Jawatan utama dalam komiti yang harus ada. Pengurusi, ini mempengurusikan mesyuarat, melapor perkara-perkara tentang PMPC bagi pihak komiti, berhubung dengan tim PMPC keuskupan dan mewakili paroki dalam mesyuarat keuskupan. Oke. Dan seandainya selepas ini pengurusi dia bukan MPP, maka dia juga wajib ikut mesyuarat. Oke. Yang kedua, setiausaha, itu yang wajib. Yang ketiga, jawatan dalam MPP, MPM boleh terus diserap. Ini senang sudah. Jadi jawatan dalam MPP ataupun MPM boleh terus diserap dalam tim ini. Maka jika perbincangan di paroki Anda bersama dengan padri paroki adalah ambil saja otomatis MPP jadi tim, maka otomatiklah. Tapi kalau MPP, pengurus MPP bersama dengan padri paroki berbincang untuk membentuk tim di luar tim MPP yang sedia ada, boleh dipersilakan. Oke. Setiap paroki bebas menyusun struktur organisasi serta memperluas komiti PMPC-nya
mengikut keperluan dan keadaan. Oke, kalau di sana di sub yang situasi geografinya sangat mencabar, boleh dipikirkan, dipertimbangkan bentuk komite yang lain. Oke. Tempo keanggotaan. Ini sudah disebut tadi. Oke. Tempo, ada dua keadaan. Oke. Jika tim adalah MPP ataupun MPM itu sendiri, maka akan bubar pada penghujung tahun 2023. Diikut sertakan dengan pembubaran MPP yang sudah dijanjikan. Kecuali MPP ataupun MPM lama mahu terus jadi tim PMPC di peringkat paroki sesuai persetujuan Padri Paroki. Oke, sampai di sini jangan tarik nafas dulu. Jika MPM lama tetap menjadi tim, maka MPP atau MPM yang baru itu otomatis jadi anggotanya. Oke. Dan namun jika MPP atau MPM lama tidak mahu melanjutkan, maka MPP ataupun MPM baru akan mengambil alih tugas dan peranan, dan yang lama boleh mengundurkan diri atau boleh tetap jadi anggota. Oke, tapi jangan dulu tarik nafas. Jika tim bukan MPP ataupun MPM, maka keanggotaannya adalah sampai dinyatakan bubar sebelum atau selepas PMPC 2026. Ini keadaan yang kedua. Oke. Maka dari itu dicadangkan supaya tim yang dibentuk dari awal tetap sampai selesai program. Namun boleh ditambah atau digantikan sesuai keperluan. Maka dari nomor 5, nomor C ini ada ura-ura MPP dikekalkan sampai 2026. Kalau karena bubar pun Anda masih tetap anggota tim di sana, sama juga tetap anggota. Kan apapun pertimbangan dia dari yang mulia bishop saja. Tapi C ini tolong perhatikan. C. Kenapa C ini perlu diperhatikan? Nomor 5 C. Diperhatikan sebab kalau kita sudah melakukan program sampai pertengahan, tiba-tiba ganti orang, maka sangat susah kan. Yang orang baru mau kakai belajar kan. Maka ini dipertimbangkanlah terutama oleh Padri Paroki sendiri, okay? Dalam membentuk seandainya nanti ada dua keadaan, okay? Sangat diperlukan untuk dipertimbangkan secara serius. Tetapi cadangan di sini adalah dari awal sampai akhir tetap sama orang dia, supaya tidak susah lagi kasih belajar yang lama. Oke, tapi apapun ini setelah sampai ke peringkat paroki itu adalah kebijakan dari Padri Paroki dan pembantunya sendiri. Oke. Bilangan ahli terpulang kepada paroki masing-masing. Setelah mengambil kirak size dan juga keluasan serta bilangan umat, tergantung kepada keperluan serta situasi dan keadaan di tempat masing-masing. Oke. Tapi jangan terlampau banyak lah. Nanti kalau terlampau banyak susah juga kan. Penubuhan tim komite di peringkat paroki. Oke, tolong perhatikan. Penubuhan tim atau komite di peringkat paroki. Penubuhan komite PMPC paroki dan sub timnya sudah siap sebelum 1 Januari 2022. Boleh kan? Pasti selepas kalau kita mengambil keadaan yang pertama yaitu keadaan E, maka sudah ada, sekarang pun sudah ada. Kalaulah yang E mau diambil, yaitu tim MPP otomatis jadi komite inti di peringkat paroki. Cuma kalau kita mengambil keadaan B, keadaan yang kedua, maka ini memang perlu masalah. Yang terakhir di bahagian 18, belum terakhir, 18, okay. Muka surat 18, F ini roadmap. Yang di atas yang pertama itu adalah roadmap untuk PMPC 2026. Ini yang dikeluarkan oleh se-Malaysia lah panduan kita, bahwa kita ada 2022 itu
perhimpunan para religius 2023 itu kita semua melakukan perhimpunan di peringkat keuskupan masing-masing. Oke. Dan 2024 itu kita ada perhimpunan regional. Semua keuskupan di Sabah akan berhimpun. Tempat dia belum ditentukan. Dua pilihan sejak di Keke ataupun di Keningau begitu. Tapi kita tunggu perkembanganlah. Yang penting bagi kita adalah yang nomor 2, roadmap untuk keuskupan Keningau. Oke, hari ini 4 hari bulan 12 kita sedang. Oke, 2022 1 hari bulan 1 2022 komite dan subkomite sinodal peringkat paroki sudah dibentuk. Karena itu Januari hingga Maret itu adalah pelaksanaan pertemuan pastoral peringkat paroki. April 2022 terima hasil perhimpunan pastoral paroki dan penyerahan dari semua paroki ini. Tim PMPC Keuskupan Keningau menerima laporan dari setiap paroki April. Dan bulan 5 tim PMPC Keuskupan Keningau merumuskan hasil dari semua 9 paroki dan 1 mission. Dan 1 Jun itu, sebelum 1 Jun itu, laporan itu sudah diserahkan kepada penyelaras ataupun sekretariat persidangan. Oke. Dan Agustus itu adalah penyerahan oleh tim penyelaras persidangan, penyerahan laporan ke Rom. Oke. Itu kita punya untuk 2022. Sedangkan 2023 Januari hingga Agustus itu persiapan kita Pukat 12. Dan September itu Pukat ke-12 kita. Oktober itu Sinod para uskup di Rom, yaitu mereka akan menggunakan hasil-hasil dapatan dari perhimpunan kita untuk dibincangkan di sana. Oke, Oktober, November evaluasi dan dokumentasi Pukat 12. Oke, itulah dia kita punya gambaran pelaksanaan. Dan di akhir buku ini, penutup ini, harapan dari kita semua supaya kita melaksanakan ini secara serius. Dan terakhir itu, salah pula ya, FG, sorry, kasih betul sendiri, doa sinodal. Oke. Dan doa sinodal ini akan kita doakanlah setiap ada dicadangkan, kita kasih tukar-tukar itu doa di dalam ibadat sabda dan juga ataupun perayaan Ekaristi. Kita sekarang ada doa Santo Joseph, kita ada doa keluarga, doa panggilan, alam ekologi. Nah, kita kasih tukar-tukar lah. Kasih tukar-tukar. Termasuklah ini gereja sinodal. Oke. Tanya jawab saya ingin sampaikan juga. Ini pertanyaan nanti bagaimana kalau kita mengikut pengalaman dalam seminar kepimpinan dan pelayanan pastor ataupun prapukat, kita kumpul satu kali itu hasil feedback dari umat, maka tim inti itu mendapat kesulitan untuk merumuskan. Kan, apalagi kalau umat, semua umat menjawab, kita usahakan supaya semua umat dapat menjawab. Oke, pertanyaan ini yang akan diedarkan. Oke, karena itu kita akan mengambil cara memanfaatkan dan menggerakkan semua organisasi yang ada. Oke, semua organisasi yang ada dari peringkat akar umbi. Maka ini pertanyaan-pertanyaan dibawa oleh Padri Paroki dalam bersama dengan MPP. Ini diedarkan kepada pengurusi dari pengurusi KKD. Oke, pengurus KUK. Lalu pengurus KUK itu akan menyerahkannya kepada pengurusi KKD. Dan pengurusi KKD itu menyerahkan kepada anggota-anggotanya. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, bagi kepada pengurusi setiap KUK, sebab biasa KUK kan dia kalau datang ke gereja semua umat datang dalam satu KUK itu kan. Dan
dalam satu hub itu berikan pertanyaan ini dan kita bagi masa mereka untuk menjawab, bukan hari itu juga. Inilah perhimpunan kita, bukan perhimpunan yang semua umat gumpul. Kalau kita buat begitu, kita mempertimbangkan pertanyaan yang banyak ini, kalau 2 hingga 3 jam tidak cukup. Maka cara dia adalah kita buat perhimpunan untuk memberi penerangan dan memberi katekisis sahaja. Lalu soalan ini kita edarkan kepada umat dan kita bagi masa kepada umat. Masa itu terpulang kepada parokilah, membagi durang 1 minggu. 1 minggu untuk jawab, lepas 1 minggu baru hantar kepada, pertama hantar kepada umat itu, menghantar kepada pengurusi KKD dia. Dan pengurusi KKD dia membuat rumusan di peringkat KKD. Oke. Dan rumusan dari peringkat KKD itu dibawa ke peringkat KUB. Maka pengurusi KKD berhimpun di satu KUB untuk merumuskan kembali, supaya sikit itu kertas. Dan hasil rumusan dari setiap KUB dibawa ke peringkat zon. Di peringkat zon semua pengurusi KKD itu, pengurusi KUB itu berkumpul merumuskan untuk peringkat zon itu. Dan di peringkat zon itu hasil dia dibawa ke peringkat paroki. Dan di peringkat paroki hanya merumuskan rumusan dari yang dibawa di semua pengurusi zon. Maka kerja kita senang. Begitu. Boleh dipahami? Mengikut kebijaksanaan paroki sendiri. Iya, itu adalah cadangan dari tim, namun semuanya pelaksanaan itu ikut kebijaksanaan Padri Paroki dan MT. Dan Padri Paroki bersama dengan tim yang akan dibentuk. Yang penting roadmap kita ini diikutilah. Oke, itu saja yang soal soal pelaksanaan dia. Kami dari tim setelah membincangkan, setelah sudah selesai ini, kami merasakan memang sangat berat dan perlu masa. Maka salah satu cara untuk memperpendek masa itu adalah begitulah tadi. Rumusan itu kita terima dari peringkat akar umbi. Jangan kita kumpul misalnya 1 Jun itu kumpul. Kalau ada 10.000 umat di sana, katakanlah 7.000 lah yang menjawab. 7.000 kertas yang harus kita bolak-balik untuk merumuskan di peringkat zon. Apakah itu tidak panat? Panat kan, sangat panat. Jadi itu cadangan yang meringankan kita semua. Jadi kita gerakkan organisasi-organisasi yang ada, termasuklah pengurusi komite, komisi, semua itu ikut serta dalam mempromosikan dan memberi semangat kepada umat supaya ikut serta dan mempermudah keterlibatan umat. Oke.